Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk memulai perkuliahan, silahkan dibantu untuk membacakan ayat suci Al-Quran oleh Selvia Indriani dan translation-nya oleh Katinka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Artinya, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surah Al-Baqarah ayat 65. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran dan translation-nya. Hari ini sama seperti pertemuan pemberdayaan masyarakat, insya Allah minggu depan saya mulai untuk menyeting materi dan komunikasinya dalam bahasa Inggris ya, karena kebetulan untuk pertemuan 1 dan 2 sudah terbuat modulnya dalam bahasa Indonesia saja. Tapi insya Allah pertemuan ketiga dan sampai pertemuan ke-6 kita akan komunikasi dalam bahasa Inggris dan slide-nya pun akan saya siapkan dalam bahasa Inggris. Mohon izin dan maafnya. Ya, sebelum ke materi hari ini tentang norma dan nilai kelompok, saya ingin melakukan sedikit mini pretest untuk kelas internasional. Saya pilih dulu ya orangnya siapa untuk memaparkan apa yang sudah dibaca dari akses modul 2 kemarin. Silahkan kepada Erika Fitri, silahkan sampaikan apa simpulan dari norma dan nilai kelompok yang sudah Anda baca pada modul 2 kemarin. Silahkan Erika. Erika sedang tidak monitor sepertinya ya. Silahkan Nur Afifah Agsyam. Pertanyaannya tadi sama nggak, Bu? Sama, simpulan dari inti norma dan nilai kelompok yang telah dibaca kemarin. Bagaimana, Afifah? Afifah, di sini gambarnya stop. Apakah jaringannya sedang tidak baik? Saya lanjutkan ke Selvia. Silahkan Selvia, mewakili temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi norma dan kelompok itu tata berinteraksi yang disepakati bersama yang mengatur sikap dan perilaku anggota dalam kelompok, misalnya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan anggota dan konsekuensinya yang akan diberlakukan sama bagi anggota kelompok yang melanggarnya. Jadi setiap kelompok mengerti akan norma baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagai pedoman bagi setiap anggota
bahkan menjadi jiwa atau perekat dalam mencapai tujuan kelompoknya. Oke, terima kasih Selvia. Jadi poinnya adalah ada aturan tertulis tidak tertulis, kesepakatan yang harus diikuti dalam sebuah kelompok. Contohnya, contoh kecil ya, dalam perkuliahan ini ada yang bisa menyebutkan kesepakatan dan tata cara atau aturan yang kita sepakati dalam perkuliahan dinamika kelompok. Contohnya apa? Contoh keterlambatan 5 menit. Oke, tata tertib untuk kehadiran keterlambatan maksimal 5 menit. Itu adalah kesepakatan yang disepakati oleh semua anggota kelompok. Contohnya misalnya pemimpin dalam dinamika kelompok, misalnya dalam satu perkuliahan ini, misalnya dosen pengampunya, misalnya saya menawarkan kesepakatan maksimal untuk tata tertib yang kita akui dan laksanakan bersama adalah pertemuan online meeting tidak lebih terlambat dari 5 menit ya. Oke, berarti contohnya sudah bisa dipahami. Selain itu, silakan Indah Febi. Contohnya tadi ya Bu, Ya. kontrak kuliah yang kita sepakati Bu, apa-apa Oke. saja kewajiban dosen, kewajiban mahasiswa, hak serta hak. Itu adalah garis besarnya, semuanya terangkum dalam sebuah kontrak perkuliahan, hak dosen, hak mahasiswa, tata tertib, mata kuliah yang akan dipelajari seperti itu ya, disepakati di awal pertemuan. Sudah paham? Selanjutnya tadi yang disampaikan adalah tidak semua norma dan nilai kelompok ini disepakati dan tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, contoh yang tidak tertulis, ada yang bisa memberikan contohnya? Kesepakatan yang tidak tertulis, artinya misalnya kita terdapat, maaf, sebuah masalah di pertengahan atau di perjalanan dinamika kelompok ini, bagaimana kita merujuk untuk kesepakatan itu karena tidak tertulis. Ada nggak contoh dari interaksi kita kesepakatan yang tidak tertulis atau tidak tertuang di kontrak perkuliahan misalnya? Mengenai ini Bu, mungkin saya belum, ini kan baru pertama kali nge-Zoom, cuman Ibu kan biasanya kalau misalnya kita ada menjawab sesuatu, kita bisa free UTS atau UAS, dan juga mungkin soal ketika kita tidak bisa nge-Zoom di hari mata kuliah yang sama, kita ubah ke hari yang lain, kayak gitu. Oke, benar. Itu jadi salah satu contohnya. Tidak semua tertuang dalam kontrak perkuliahan karena ada poin-poin yang memang berdasarkan template dan aturan dari universitas UMKT seperti itu kan, sehingga kita tidak bisa menambahkan untuk modifikasi dari kesepakatan dosen dan mahasiswa seperti yang biasanya saya tawarkan di mata kuliah yang saya ampu untuk mahasiswa yang mampu berargumen dan menjawab pertanyaan. Ketika diberikan pertanyaan pilihan, maka akan mendapatkan tiket free UAS atau UTS. Seperti itu tidak tercantum di kontrak perkuliahan, namun disampaikan secara lisan dan mahasiswa maupun dosen menyimaknya seperti saat itu ya. Contohnya seperti saat ini kita menyampaikan itu dan di-record. Kemudian misalnya walaupun tidak tertulis, kita bisa merujuk pada recording atau perjanjian yang sudah kita sepakati melalui rekaman yang sudah terekam dalam pertemuan Zoom meeting ini, seperti itu. Ya, artinya sudah paham untuk contoh-contoh kecilnya, namun ini tidak sesimpel itu ketika di masyarakat gitu ya, untuk norma dan nilai kelompok. Apalagi ketika kita di masyarakat, pasti sangat kompleks untuk menentukan, menyepakati, dan membuat sebuah norma-norma dalam nilai kelompok. Oke, saya mau next. Jadi secara teorinya norma dan nilai kelompok itu adalah tata interaksi. Jadi sebuah interaksi itu harus tertata, tidak asal interaksi gitu ya. Harus tertata, yang disepakati bersama untuk mengatur sikap dan perilaku. Jadi sikap dan perilaku kita di dalam sebuah kelompok itu juga harus diatur. Tidak asal bersikap, tidak asal berperilaku. Kemudian misalnya nih, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, konsekuensinya apa, kemudian setiap kelompok mengerti akan norma baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi poin pentingnya setiap kelompok harus mengerti norma. Jadi kalau ada 1-2 orang yang tidak mengerti akan norma, maka norma dan nilai kelompok ini tidak bisa terwujud dengan maksimal. Jadi semuanya harus paham. Contoh kecilnya di ruang lingkup kelas ini, semuanya tentunya sudah paham dan bisa merujuk pada kontrak perkuliahan misalnya gitu ya, kalau ada norma dan nilai kelompok yang sudah ditaati. Kenapa di dalam masyarakat itu banyak terjadi kriminalitas atau masalah-masalah sosial, padahal norma dan nilai kelompok itu pasti diatur, apalagi di sebuah dusun atau adat gitu ya. Ada adat-adat yang memang tidak boleh dilanggar, yang masyarakat memang tahu, tapi biasanya ada pelanggaran adat gitu kan, dan ada konsekuensinya hukuman adat gitu, di luar dari hukuman yang ditetapkan oleh tata pemerintah.
Kira-kira menurut kalian, Resandria Rida ya panggilannya, ketika di masyarakat, biasanya ada masalah-masalah sosial atau satu orang yang melanggar aturan. Apa penyebab dari pelanggaran aturan tersebut? Menurut Rida kira-kira apa? Kenapa bisa ada yang melanggar aturan? Padahal sudah tahu pasti di setiap pelanggaran ada konsekuensi atau ada hukuman yang akan diterima. Biasanya kalau ada yang melanggar itu, Bu, biasanya dari dirinya sendiri. Kenapa dirinya sendiri? Faktor dari internal berarti ya, menurut maksudnya Rida. Iya, faktor pribadi. Rida pernah melakukan sebuah pelanggaran tidak dari Rida lahir sampai saat ini? Nah, Bu. Pasti pernah kan ya? Contoh Iya. pelanggarannya apa? Misalnya izin jalan sama teman-teman, pulangnya jam 9. Orang tua, sekalian kelanggar, pulangnya jam 10, Bu. Masa lebih sejam? Kayaknya lebih dari sejam ya. Jam 10 aja ya. Oke, itu izinnya sudah jelas kan? Izinnya sampai jam 9. Iya. Tapi datangnya jam 10. Udah tahu kan itu melanggar kan Rida ya? Iya. Nah, kenapa Rida berani melakukan? Kira-kira apa tuh? Jadi kan bisa dilihat. Karena konsekuensi yang lemah atau tidak ada hukuman, atau orang tua bisa mentoleransi, atau keterlambatannya 1 jam masih diampuni. Apa faktornya? Faktornya biasa sudah kasihkan sama teman, Bu. Kasihkan sama teman, jadi lupa janji dengan orang tua gitu ya? Iya. Teman-temannya yang di kelas ini atau teman yang lain? Teman yang lain, Bu. Soalnya yang lain. Kenapa? Oh iya, di Balikpapan. Oke. Nggak takut dengan konsekuensi? Tidak ada pernah pemberian konsekuensi? Habis itu saya nggak pernah jalan lagi, Bu. Dimarahin tidak? Hukumannya dapat hukuman atau tidak? Atau hanya dimarahin? Dimarahin, Bu. Oke. Artinya kan contoh dari Rida tadi, kenapa seseorang itu semuanya sudah tahu norma dan nilai kelompok, tetapi berani masih melakukan pelanggaran karena yang pertama, ketika kita dimarahin, kita sudah bisa memprediksi, masyarakat sudah bisa memprediksi misalnya ketika kita melakukan sebuah pelanggaran, konsekuensinya misalnya hukuman mati misalnya, hukuman mati. Tapi kita sudah bisa memprediksi, tidak mungkin kita dihukum mati, pasti ada toleransi seperti itu kan. Nah, jadi kekuatan hukuman, kekuatan konsekuensi ini mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah pelanggaran. Ketika konsekuensi ini hanya sebuah hitam di atas putih, tetapi realisasinya tidak 100%, maka itu akan berisiko membuat seseorang atau anggota dalam kelompok kita itu mudah untuk melanggar sebuah peraturan. Itu yang pertama. Yang kedua, faktornya adalah longgarnya sebuah kebijakan. Jadi masih bisa ditawar-tawar seperti itu. Dan ketika konsekuensi itu diberikan tidak 100% seperti yang dijanjikan, atau memang tidak pernah menjanjikan sebuah konsekuensi, atau tidak pernah menyampaikan sebuah konsekuensi jika ada pelanggaran. Contoh misalnya seperti saat ini, misalnya saya sampaikan batas keterlambatan 5 menit dari Open Zoom dibuka. Misalnya jam 8.30, mohon maaf jam 8 ya hari ini, artinya tidak lewat dari jam 8 lewat 5 menit, Anda sudah harus di dalam Zoom kan, tidak lewat dari jam 8 lewat 5 menit. Ketika lewat dari misalnya jam 8 lewat 6 menit, maka konsekuensinya saya harus tidak boleh mengadmit lagi. Mau tidak mau tidak boleh diadmit kecuali yang sudah masuk tapi terkeluar lagi seperti itu, tanda kutip. Tapi yang benar-benar belum pernah join di jam yang sudah kita sepakati, maka konsekuensinya harus tidak di admit untuk di dalam Zoom. Tapi kalau kita masih admit, nah mahasiswa akan merasa oh boleh aja, karena mungkin ibunya kasihan gitu. Nah seperti itu, ada hal-hal yang memang sudah disepakati tapi ternyata kesepakatan itu masih longgar. Nah itu akan menyebabkan atau menjadi salah satu faktor norma dan nilai kelompok itu tidak bisa terwujud secara maksimal. Seperti itu ya, itu dalam contoh kecilnya. Saya pernah, maaf ya, ini saya sedang mencoba mengklik untuk next slide-nya, tapi belum berhasil. Oke. Nah, ini selanjutnya ada poin perasaan in-group. In-group itu biasanya semakin kuat apabila ada tantangan atau saingan dari pihak luar. Maka kelompok itu akan meningkatkan perasaan in-group tersebut. Misalnya ada
adu domba antar kelompok, kemudian semua anggota kelompok akan menjalin persatuan dan mencurahkan pikiran. Jadi contoh kecilnya itu ketika di dalam sebuah kelompok kita dapat cobaan gitu ya biasanya, atau tantangan untuk menghadapi masyarakat misalnya, atau contoh kecilnya ketika Anda ditugaskan nanti di kelompok pemberdayaan masyarakat, itu kan pasti menghadapi masyarakat, melihat masalah sosialnya apa. Ketika sudah planning, sudah berjalan lancar, akan implementasi, ada hambatan-hambatan yang harus saat itu juga Anda putuskan dengan kelompok Anda seperti itu, dan tidak bisa menunggu-nunggu waktu lagi. Mau tidak mau kan rasa in group itu khususnya bagi yang aktif ya, kecuali bagi yang tidak memiliki rasa empati. Tapi saya yakin semua mahasiswa memiliki rasa empati ketika ada masalah. Misalnya kita sudah akan mengadakan promosi kesehatan misalnya di gedung aula di desa gitu. Nah, saat itu ternyata listrik mati atau kuncinya nggak tahu siapa yang pegang gitu. Akhirnya masyarakat sudah di depan pada nunggu banyak, kita tuh nggak bisa masuk gitu, padahal on time gitu kan. Nah ini bingung cari-cari kemana. Akhirnya kan ada komunikasi, nggak mungkin Rida diam-diaman sama Afifah, gimana nih caranya? Akhirnya ngomong kan, Rida kamu carikan kunci di mana, saya handle masyarakat dulu di sini sambil ngomong, mencairkan suasana yang lain. Nah itu pasti ada, mau tidak mau ada kontak-kontak yang secara spontan gitu kita lakukan dengan anggota yang lain, supaya dalam kebersamaan itu menghadapi masalah bisa sama-sama merasa memiliki kekelompokan itu. Ketika ada masalah, akhirnya mau tidak mau antar anggota kelompok kerjasama untuk menyelesaikan masalahnya. Itu adalah perasaan in group. Atau kalau saat di kelas kalian, misalnya ada dosen yang tidak bisa masuk, itu gimana caranya supaya pertemuan itu tetap berlangsung. Akhirnya ada komunikasi di WA, pasti ada WA grup kelas kan. Itu WA grup kelas internasional itu menunjukkan adanya komunikasi, adanya perasaan in group, kecuali yang biasanya hanya ngerit, atau ada biasanya yang hanya setuju ngikut aja. Nah itu perlu pertanyakan perasaan in group memilikinya. Biasanya ciri-ciri orang yang memiliki perasaan in group itu dia sifatnya inovatif, atau orangnya yang memperkrasai, gimana sih nyebutnya, memprakarsai sebuah inisiasi atau inisiator ya, yang biasanya memacu atau memimpin sebuah jalannya diskusi. Ini gimana nanti jalan keluarnya seperti itu. Pasti biasanya ada ya di kelas ini yang sifatnya mengumpulkan pendapat, bertanya, akhirnya nyimpulkan dan nanti meneruskan kepada dosen dan lain-lain seperti itu. Nah, yang kedua ini ada pimpinan dan suasana pimpinan. Nah, jadi sekarang saya ingin mengajak Anda untuk mengimpikan gitu ya, karena tidak selamanya Anda menjadi mahasiswa. Saat ini Anda sudah semester 5, artinya 1,5 tahun lagi posisi Anda tidak mahasiswa lagi tentunya. Nanti Resandria Robiah titik SKM gitu ya, koma SKM, Indah Febi SKM, Erliga SKM, Nur Afifah Agisyam SKM, Selvia Indriani SKM, dan Erika. Ada yang belum saya sebutkan? Erika SKM. Katinka, ya ampun ketinggalan Katinka, jangan sampai ketinggalan nanti ya. Katinka Aprilia Wardana SKM. Ketika sudah mendapatkan gelar SKM, ini bukan sebenarnya mahasiswa biasanya senang gitu ya, foto-foto bersama orang tua, keluarga, pasangan, kalau yang ada pasangan, kalau yang nggak ada yang nggak usah sedih. Nah, itu sebenarnya bukan tahap terakhir ya, bukan sebuah garis finish, justru itu sebuah tantangan baru bagaimana nanti setelah menjadi SKM ini apa selanjutnya gitu kan. Apakah lanjut S2 atau langsung lanjut bekerja atau menikah atau tiga-tiganya. Kerja, S2, nikah jadi satu. Kalau pengalaman saya dulu sekilas saya setelah lulus, sebelum lulus sebenarnya nikah dulu langsung lanjut S2. Nah, kayak gitu. Nah, nanti itu sebuah pilihan, tapi pilihan itu bagaimana caranya untuk semuanya kita bisa balance dan mendapatkan goal kita. Jadi yang pertama, Anda ini semuanya harus punya goal. Jadi tugas hari ini, Anda harus menuliskan goal Anda masing-masing itu apa. Di modul 2 pada slide terakhir, misalnya Erliga, goal saya setelah menjadi sarjana SKM adalah 1, 2, 3. Kalau cuma punya satu silahkan, yang penting masing-masing orang, masing-masing mahasiswa di kelas internasional ini harus ada goal. Jadi jelas kita untuk menentukan masa depan. Karena masa depan itu pilihan kita ya.
Kan dalam Al-Quran juga jelas Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika tidak kita sendiri yang merubahnya. Nah itu saya pengen nanti ada kenangan, ada cerita, Bu Nida, saya ada mahasiswa nih sekarang di perusahaan saya namanya Selvia, anaknya gercep banget, sekarang jadi misalnya jadi penanggung jawab bagian apa kayak gitu, posisinya tinggi-tinggi semuanya, itu pasti dosen sangat senang sekali. Atau semuanya ada laporan dari kelas internasional tersebar di seluruh negara Indonesia maupun internasional, tuh luar biasa gitu ya. Karena juga selain kita membekali Anda sebagai SKM-nya saja, tetapi juga ada poin-poin yang mana Anda bisa mengeksplor ke semua aspek atau lapangan pekerjaan, tidak hanya di Indonesia maupun luar negeri, itu lebih hebat lagi seperti itu. Amin. Mudah-mudahan salah satu atau semuanya bisa mengambil kesempatan itu. Kalaupun ada juga pilihan mahasiswa yang oke, saya yang penting dapat ilmunya, insya Allah berkah, ketika menikah berubah lagi gitu kan, suaminya mengizinkan hanya di rumah saja, itu pun tidak masalah. Jadi berkembang itu tidak harus bekerja. Yang penting ilmu itu manfaat, dan cara memanfaatkan ilmu tidak hanya harus menjadi dosen atau menjadi seorang pekerja khususnya bagi wanita, tapi Anda bisa punya jalan-jalan lain bagaimana caranya ilmu itu tetap bermanfaat. Sharing video, mengajarkan kepada anak dan teman-teman itu juga merupakan sebuah kemanfaatan ilmu ya, jadi tidak harus formal. Nah, seperti itu perlu ditekankan mindsetnya. Pimpinan dan suasana kepemimpinan. Setiap kelompok mempunyai pemimpin. Nah, fungsi dari pemimpin tidak lepas dari bentuk, sifat, dan ciri-ciri yang dipimpinnya. Jadi masing-masing dari 6 atau 7 orang ya, ini semuanya. Ada 7 orang ya berarti ya. Dari 7 orang mahasiswa di kelas internasional ini pasti punya sifat dan ciri kepemimpinan masing-masing. Saat ini cutting-nya siapa? Masih Afifah. Masih Afifah ya, cutting bertahan. Mudah-mudahan sampai semester 8. Semester 7 lah ya, usahakan bisa lulus semester 7. Amin. Nah, punya sifat dan ciri yang masing-masing. Persamaannya terletak pada operasionalnya, yaitu bentuk pemimpin yang mempunyai kewajiban. Tentunya semua pemimpin pasti punya kewajiban memajukan kelompoknya untuk membawa dan menggerakkan anggota mencapai tujuan. Mengaktifkan anggotanya, memperhatikan kesejahteraan anggotanya. Jadi ketika kita banyak beberapa praktik yang akan Anda lalui seperti pemberdayaan masyarakat, praktik belajar lapangan dan magang nanti, ini erat kaitannya dengan pimpinan dan suasana kepemimpinan. Mungkin pada saat pemberdayaan masyarakat pasti ada pemilihan ketua kelompok ya. Dari situ akan terlihat mana yang betul-betul mempunyai jiwa pemimpin. Walaupun ditunjuk atau diacak, mau tidak mau memposisikan dirinya sebagai pemimpin, dari situ sebenarnya bukan sebuah ya aku pemimpin gimana nih gitu ya. Karena harus komunikasi dengan masyarakat dan lain-lain. Justru itu adalah kesempatan di mana Anda bisa mengasah kira-kira Anda ini mampu atau tidak menjadi pemimpin, ataupun kalau belum mampu kekurangannya di mana. Jadi bisa menilai. Nanti setelah kegiatan kelompok bisa ditanya ke teman-temannya, kemarin aku tuh gimana ya saat mimpin, atau aku hanya berpihak ke teman-teman yang dekat dengan saya, atau kepemimpinan saya ini sudah global gitu, semuanya saya rangkul. Saya tidak mengutamakan ego sendiri, tapi saya meminta pendapat teman-teman bagaimana solusinya. Nah, sebenarnya dari hal-hal kecil Anda sudah bisa menjadi pembelajaran atau menilai seberapa jauh Anda saat memimpin, seperti itu. Jadi ketika menjadi mahasiswa, upayakan posisikan diri Anda itu mengambil kesempatan ketika ada pemimpin-pemimpin seperti itu. Tidak harus pemimpin yang betul-betul menjadi ketua kelompok. Ketika Anda tidak menjadi ketua kelompok pun, Anda sebagai anggota kelompok juga bisa memimpin atau mengajak teman-teman yang sifatnya, ada kan yang biasanya mengaktifkan gitu, tidak hanya pasif tapi bisa merangkul teman-temannya supaya bisa bergerak semua. Jadi tidak harus menjadi pemimpin dulu ya, seperti itu. Nah, rangkumannya, norma dan nilai kelompok ini berarti tata interaksi yang disepakati bersama, mengatur sikap, mengatur perilaku anggota kelompok. Setiap kelompok mengerti akan norma. Jadi poinnya setiap kelompok mengerti akan norma, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, sebagai pedoman bagi setiap anggota. Slide-nya sudah selesai. Poinnya adalah ketika Anda berada di masyarakat ya, saya ulangi lagi untuk norma dan nilai kelompok. Kenapa kita perlu mempelajari sebuah norma dan nilai kelompok dan pemimpin dan kepemimpinannya? Karena biasanya ketika kita mencanangkan sebuah kegiatan yang terkait dengan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, misalnya sesuai dengan current issue yang ada pada masyarakat itu, kita harus bisa merangkul pemimpinnya dulu. Misalnya pemimpinnya itu
anggap saja dalam ruang lingkup kecil berarti ketua RT-nya ya. Kalau dalam lingkup besar misalnya bupati atau camat atau ketua puskesmas. Jadi siapapun itu tentunya yang harus kita rangkul duluan adalah yang bisa atau yang memiliki pengaruh besar terhadap kelompok masyarakat atau yang mampu menginisiasi sebuah putusan atau usulan yang kita berikan. Ketika kita bisa mendekati, jadi mendekatinya itu tidak harus formal, yang penting kita bisa, yang pertama harus punya kontak, teleponnya itu paling penting. Jadi mahasiswa jangan takut untuk meminta kontak person orang-orang penting gitu ya terkait kegiatan kesehatan. Setelah kita mempunyai kontaknya, kita bisa berkomunikasi atau bertemu langsung, bercerita. Jadi mengalir saja, yang penting apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh pemegang keputusan ini, baik sifatnya RT, kepala puskesmas, atau apapun itu yang nanti Anda temui yang bisa menjembatani Anda menuju masyarakat seperti itu. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang penting, tentunya kita memposisikan diri sebagai mahasiswa yang memang memposisikan beliau itu yang pengalamannya lebih banyak seperti itu. Jadi tata cara berkomunikasi, meminta pendapat itu sangat diatur dan diolah ketika kita berkomunikasi dengan orang penting untuk mengusulkan usulan kegiatan kesehatan. Karena proses komunikasi itu juga merupakan sebuah proses lobbying atau melobi seperti itu ya. Tingkatan tingginya kan seperti kita mengajukan sebuah, ada yang ingat policy brief, istilah policy brief? Apa itu policy brief? Lobby itu kan tingkat non formalnya gitu ya. Lobby itu tidak perlu ada policy brief, tapi tingkat di atasnya itu ada sebuah istilah yang mana ketika proses lobby dan titik-titik itu kita lakukan itu memerlukan policy brief. Itu proses apa namanya? Sudah belajar administrasi kebijakan kesehatan? Sudah, Bu. Semester berapa? Semester 4. 3. Gitu. Dosennya? Dosennya Ibu siapa lagi namanya? Administrasi kebijakan kesehatan. Ibu ya, bukan Bapak ya? Iya. Ibu Dewi, Bu, sama Dewi. Pak Prayitno. Oh ya, Bu Dewi dari Unmul ya. Oke, berarti PR-nya tambah nih. Ketika Anda melakukan lobby, itu kan tidak perlu pakai policy brief, tapi untuk di atasnya prosesnya hampir mirip. Biasanya mahasiswa kebalik antara lobbying dan titik-titik ini, tapi yang titik-titik ini harus menggunakan atau membuat sebuah policy brief untuk mencapai sebuah putusan atau kebijakan. Nah, sudah ingat Indah? Negosiasi kan, Bu? Masih sedikit lagi. Jadi negosiasi, lobbying, dan satunya itu mirip. Jadi Anda harus tahu bedanya, karena dalam pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas hal tersebut salah satunya. Nah, jawabannya silahkan di-post. Jadi ada 2 ya. Tadi yang pertama, menuliskan goal masing-masing setelah mendapat gelar sarjana kesehatan masyarakat pada modul 2 di slide terakhir. Kemudian tugas nomor 2-nya, silahkan jawab istilah apa yang kita gunakan atau kegiatan apa, disebut kegiatan apa, proses untuk menentukan sebuah kebijakan dan putusan bersama seorang pemangku keputusan atau pemangku kebijakan yang menggunakan dokumen policy brief. Dokumen policy brief itu berisi dengan undang-undang, tata cara, aturan, atau hal-hal yang dapat mendukung putusan yang akan kita ajukan dan diskusikan bersama pemangku kebijakan. Seperti itu ya. Bisa dipahami, tidak lewat dari jam 12 malam ya, karena itu saya rasa mudah, tidak susah untuk menjawab hal tersebut. Yang susah mungkin nomor 1. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Nanti saya sampaikan di awal untuk pertemuan secara online, baik pertemuan secara open learning ya maksudnya. Mungkin saya tidak terlalu banyak aktif ketika di open learning, lebih aktif untuk merespon ketika di Zoom seperti itu. Namun tetap misalnya ada pertanyaan, silahkan nanti ketika di post di open learning pada slide terakhir, silahkan nanti PJMK-nya melaporkan kepada saya jika ada mahasiswa yang bertanya gitu ya, sehingga saya nanti bisa mengecek ke dalam sistem open learning untuk merespon pertanyaan tersebut. Jadi nanti kemungkinan untuk minggu-minggu ke depan akan ada beberapa rapat yang sudah saya lihat di jam-jam pertemuan kita sesuai jadwal perkuliahan. Sehingga nanti misalnya untuk Zoom meeting-nya bisa beralih kemungkinan tidak sama persis dengan jadwal open learning.
seperti pada saat hari ini kan, misalnya open learning-nya sebenarnya jadwal yang tertera adalah kemarin ya. Namun karena kemarin ada rapat juga sehingga saya ubah jadwalnya menjadi jadwal di waktu yang lain. Namun nanti akan saya komunikasikan kepada PJMK, jadi saya mohon maaf di awal untuk kesepakatan jadwal tetap sesuai akses open learning-nya sesuai, namun untuk pertemuan virtual Zoom meeting-nya nanti akan tentatif sepertinya. Namun kalau memang bisa sesuai jadwal, insya Allah akan tetap saya sampaikan juga. Itu saja yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan semuanya bisa memahami secara singkat dan tetap bisa mengeksplor lebih dari pertemuan yang kita laksanakan pada hari ini ya, bisa mengeksplor lebih di internet dan lain-lain untuk literatur review terkait norma dan nilai kelompok. Silakan diakhiri untuk doa penutup Indah Febi. Baik, sebelum mengakhiri kelas, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke, terima kasih untuk Indah Febi, dan selanjutnya nanti insya Allah kita akan bertemu secara virtual meeting lagi. Saya mau minta tolong, nanti saya akan mengirimkan setiap rekamannya kepada PJMK. PJMK bisa bantu untuk mempost di open learning ya. Untuk rekamannya siapa tahu nanti bisa dipelajari untuk persiapan UTS dan untuk memflashback materi-materi yang sudah diberikan. Baik, Bu. Ya, terima kasih banyak. Saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.